tutup. Masih ada hal yang tidak ngerti, percaya Allah. Kalau sudah mengerti, tidak usah percaya Allah. Lalu yang tidak ngerti, akan dimengerti lagi dengan penemuan lebih banyak. Pintu tutup, lebih sempit lagi. Akhirnya Allah hanya perlu dipercaya jikalau manusia masih bodoh. Allah masih perlu dipercaya jikalau ilmu masih belum menemukan segala rahasia. Jikalau Allah masih perlu dipercaya hanya karena pengetahuan manusia belum sempurna. Ditanya, kalau satu hari pengetahuan sudah makin hebat, sehingga kita boleh menjawab segala sesuatu di dalam fenomena yang kita tidak mengerti. Akhirnya semua boleh mengerti. Masihkah manusia memerlukan Tuhan Allah? Nah saudara-saudara, ini menjadi problema daripada modernisme. Yang sejak abad ke-17, 18, dan diuji oleh abad ke-19. Abad 20 akhirnya rontok pada pertengahan abad ke-20. Menuju kepada postmodernisme. Dan Allah yang berada di dalam pintu yang makin tertutup ini dalam teologi disebut God of Gap. Allah yang berada di dalam selang. Karena masih ada sesuatu yang tidak mengerti, maka kita perlu Allah. Nah saudara-saudara, Allah semacam demikian bukan Allah orang Kristen. Iman secara demikian bukan iman orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen secara tidak sadar imannya jatuh ke dalam iman semacam demikian. Apa maksudnya? Kalau dah sakit, dah doa. Kalau dah terjepit, tidak datang kepada Tuhan. Kalau tidak kepicikan, tidak minta tolong Tuhan. Allah hanya menjadi pembantumu pada waktu engkau kejepit. Allah hanya menjadi sesuatu rescue team atau sesuatu seorang yang bisa menolong engkau pada waktu engkau berada di kesulitan. Sesudah itu, waktu engkau lancar, engkau lupa Allah. Waktu engkau hidup cukup mewah, engkau tidak berdoa. Waktu engkau sehat, engkau tidak datang kepada Tuhan. Sehat, pergi, berzina, berjudi, berjual segala macam seenak-enaknya. Lalu sudah sakit keras, doakan saya takut mati. Saudara-saudara, iman semacam demikian sama iman God of Gap di dalam natural teologi atau di dalam kosmologi natural sama. Ini bukan ajaran dari Alkitab. Alkitab berkata kepada kita, di dalam kesulitan, di dalam kebajikan, di dalam kelancaran, kekayaan, kemiskinan, itu seluruhnya sama bagi kita karena kita bersandar kepada Dia. Dan kita tidak pernah mengkondisikan Allah sesuai dengan apa yang kita perlu. Saudara-saudara sekalian, God of Gap ini adalah sesuatu logical conclusion yang harus setelah manusia percaya kepada deisme. Dan deisme itu langsung berkembang ke Perancis, mempengaruhi akan revolusi Perancis. Pada waktu itu ada dua macam manusia. Semacam manusia yang benci gereja. Dan mereka begitu banyak kritik terhadap orang-orang rohaniwan yang memihak kepada kerajaan, yang hanya tahu menjilat orang kaya dan memeras-meras orang miskin. Mereka menjadi ateis. Tapi semacam orang lain mengatakan tidak bisa. Meskipun banyak pendeta, banyak itu pastor, banyak pimpinan gereja yang tidak beres, tapi tidak berarti Tuhan tidak ada. Maka mereka akhirnya terima kepada deisme. Pada waktu itu gereja berada dalam kesuraman yang luar biasa. Dan deisme menjalar lagi ke Jerman. Maka abad ke-18, abad ke-19, kita melihat deisme merajalela di dalam kalangan orang yang disebut kaum intelektual dan cendekiawan. Nah saudara-saudara, kalau demikian berarti Allah itu ada. Tapi Allah tidak masuk ke dalam sejarah. Allah itu ada. Allah mencipta tapi tidak menggobris. Allah itu ada. Allah menjadikan segala sesuatu. Lalu Allah membiarkan mati hidup segala sesuatu. Tidak perlu dia campur tangan lagi. Itu bukan agama orang Kristen. Maka di dalam ayat-ayat ini kita melihat apakah iman orang Kristen yang tersimpan di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini mengatakan kepada kita, dia menopang segala sesuatu. Berarti memang alam semesta dicipta oleh dia. Tapi alam semesta perlu ditopang untuk setiap detik eksistensinya. Saudara-saudara sekalian, saya pernah mendoakan seorang anak yang sakit keras. Di tengah-tengah saya berdoa, Tuhan bawa dia pergi. Lagi berdoa, anak itu mati.
Begitu mati, saudara-saudara, kita semua menangis. Karena Tuhan telah mengambil jiwanya dia. Di tengah-tengah kita berdoa. Lalu saya pada waktu itu harus mempunyai seluruh perasaan. Apakah Tuhan tidak dengar doa saya? Tuhan tidak kasihan kepada orang tuanya yang begitu ngotot minta Tuhan tolong. Apakah Tuhan memang mempunyai rencana yang lain? Saudara-saudara, pada saat itu satu kesadaran yang luar biasa timbul di hati saya. Seorang bisa hidup 1 detik, itu adalah kekuatan penopangan dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak menopang 1 detik saja, maka saudara-saudara, dunia ini hancur. Apakah perbedaan Indonesia sama banyak negara yang maju? Negara yang maju bisa beli, bisa bangun, sesudah itu mereka bisa maintain. Indonesia bisa beli, tidak bisa maintain. Itulah. Maka banyak hal yang tidak karu-karuan. Bangunan waktu dibangun selesai, kelihatan bagus. 20 tahun lagi, joroknya luar biasa. Rusak-rusaknya tidak dipeduli. Onderdel yang lama tidak diganti. Sesudah itu bangun lagi yang baru. Sudah bangun tidak lagi di-maintain. Bangun lagi yang baru, tidak lagi di-maintain. Ini keadaan Indonesia. Pemborosan sampai di situ. Tahun 85 saya masih lihat di lapangan kapal terbang di pertengahan Amerika. Kalau tidak salah, di tempat lapangan di Iowa. Ada satu itu kapal terbang dari DC-3. Douglas. Masih DC-3. DC-3 itu diadakan kira-kira tahun 50-an. Dan pakai propeller. Sudah tua sekali. Tapi maintainnya masih bagus sekali. Lalu saya melihat kenapa ya di Amerika negara begitu maju masih mau memakai kapal terbang yang begitu tua. Karena mereka mengetahui berapa puluh ribu kilometer mesti ganti apa. Berapa puluh kilometer lagi mesti ganti apa. Sehingga itu kapal terbang dan semua produksi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan maintenance yang rutin dikerjakan dengan baik. Nah saudara-saudara. Di Indonesia dan negara Asia bukan demikian. Apalagi sekarang di Tiongkok. Mendadak kaya. Orang pakai mobil semahal mungkin. Tapi tabrak sini, tabrak sini. Tak karu-karuan. Mobil yang baru 2 tahun sudah peok sini, peok sana. Karena apa? Bisa beli. Tidak bisa maintain. Bisa ada. Tidak bisa menopang dengan baik. Tuhan Allah tidak demikian. Tuhan menopang. Menopang di dalam sejarah. Sehingga setiap saat, setiap detik, ada kekuatan Tuhan untuk menopang alam semesta yang dibikin oleh dia. Itulah seperti sini dikatakan, dia bukan saja yang mengadakan, bukan saja yang mewarisi, dia bukan saja mencipta, dia bukan saja yang akan mewarisi seluruh alam semesta. Dia dengan kuat kuasanya menopang alam semesta. Sehingga sejarah tidak bisa tidak ada Kristus berada di dalamnya. Saudara-saudara, yang membuat engkau terus bernapas dan tidak habis-habisnya menghembus keluar dan menarik napas naik, ada kuasa dari Tuhan. Yang membuat engkau tidur, matamu capek, telingamu ngaso, hidungmu tidak pernah ambil vakansi. Itu siapa? Saudara-saudara, herannya, hidung kita ini paling setia loh. Kalau waktu mata bilang aku capek, tak tutup sebentar. Hidung bilang aku juga. Hak asasi manusia. Sama-sama. Aku juga tutup sebentar. Begitu dia tutup, engkau tutup juga. Tutup apa? Tutup usia. Saudara-saudara. Dan sesudah itu tutup peti. Tidak ada jalan lain. Jadi waktu engkau tidur, dia rajin. Waktu engkau ngorok, dia tetap rajin. Dia bukan sadar rajin. Dia tidak pernah minta vakansi. Tidak pernah berhenti. Itulah sebab pada waktu hidung buntu, satu buntu yang lain masih kerja lagi. Kalau sudah dua-duanya buntu, dia pinjam lewat output yang lain, mulut yang bernapas. Terus bekerja. Karena apa? Ada kuasa penopang, saudara-saudara. Saya kalau lihat tubuh saya, melihat akan jiwa saya, lihat keberadaan saya bersyukur kepada Tuhan. Dia menopang. Kadang-kadang capek luar biasa. Tapi karena kekuatan di dalam batin, kita tetap bisa melayani dengan baik. Pada waktu kita sudah betul-betul lemes, tapi mengharapkan Tuhan masih bekerja pada hari depan, kita bergairah lagi. Kadang-kadang di dalam keadaan sudah sakit, kita masih melihat orang lain memerlu, kita mempunyai kekuatan. Ibu-ibu di tengah-tengah rumah tangga, melihat sekeluarga sakit, dia pun sudah
juga kena akan bakteri yang ada di seluruh rumah itu, tapi dia tidak sakit.